Iya, jadi kalau ini pertama harus menguasai tahu kopinya, seduhannya bagaimana. Terus nanti atur waktu gitu loh, harus tahu ke kebun bagaimana apa prosesnya, bagaimana di kebun bagaimana, supaya kita bisa mengedukasi customer, menceritakan kepada customer bahwa ini kopi kita begini, diproses begini begini. Jadi harus tahu, jangan sampai kita jualan kopi, cherry kopi kita nggak tahu, proses kita nggak tahu begitu. Begitu ada yang datang, saya beli natural, oh, yang mana ya? Katanya sih yang ini, kan nggak ini gitu. Kalau sudah kayak begitu dan dia dapat rasanya, gitu loh. Buat saya tuh jadi pelanggan idealis. Kalau sudah jadi pelanggan idealis, dia kayak tua masjid aja tuh. Teman-temannya dikasih tahu, ntar teman-temannya dibawa sama dia, teman-temannya lagi bawa lagi temannya lagi ya gitu loh. Ya seperti halnya kayak kesini kan juga banyak yang kata temennya, disuruh temennya kalau ke Pangalengan mesti harus ngopi di sini, banyak yang begitu. Kadang saya pengen minum kopi Malabar di tempatnya gitu loh. Ini ada beberapa tadi ya, dari pagi itu saya dapat 2 yang sudah bicaranya begitu. Saya direkomendasi kemari gitu. Ada satu contoh. Saya kenal dengan seseorang 3 tahun yang lalu, gitu. Kira-kira sebulan yang lalu dia cari saya, masih ada nomor teleponnya, dia simpan. Akhirnya dia minta kontak ke saya, ngobrol, minta ketemu gitu. Akhirnya ngobrol, dia bercerita bahwa habis dari ketemu yang itu dia usaha kopi juga. Dia cari dari sini, tapi nggak konsisten. Sekarang enak, besok kadang-kadang ini, sehingga dia paling sebulan cuma dapat 5 kilo gitu, cuma bisa jual 5 kilo. Pelangganmu siapa? Teman-teman di kantor katanya. Oh, teman-teman di kantor. Kalau kamu teman-teman di kantor, caranya gini. Kamu beli yang sekilo di kami, kamu kemas sendiri. Masing-masing mau terserah mau 200 gram apa. Kamu jual aja gitu ke teman gitu. Tapi cocokin dulu rasanya. Akhirnya kita kasih beberapa sampel gorengan, dia cocok begitu. Ini belum 1 bulan sudah habis 29 kilo. Itu ya? Belum 1 bulan. Jadi dikemas sama dia, teman-teman aja yang beli gitu loh. Gitu. Nah, jadi ini apa namanya? Bukan mesti harus dia membuka kedai kopi atau bagaimana. Sampai akhirnya dia kenalkan kopi cup. Kopi cupnya sudah habis 200 cup, dia juga bisa jual. Nah, Kopi tahu cup tuh kayak sekarang gimana Pak, kopi cup tuh? kita udah kemas pakai cup, ada gulanya, ada kopinya, ada pengaduknya. Oh, yang kayak di kereta? Kayak di kereta dulu kopi kita. Oh, pernah ya? Iya. Saya pernah muda itu tuh. Iya. Kita sempat beberapa 8 bulanan lah kita ngisi di semua kereta, baik yang ekonomi maupun yang eksekutif. Iya, betul. Saya Makanya pernah di ketemu situ tuh. tuh ada reskanya tuh. Oh, iya. Ya kan? Di Reska tuh, Reska. Mana Reska tuh? Reska Coffee. Dulu kita yang ngisi, termasuk di Air Asia. Jadi kalau di Air Asia, naik pesawat Air Asia dari Indonesia minum kopi, beli kopi ya, kan di sana dijual tuh kopi kita. Idealisme itu bukan idealisme dengan karena kita nongkrong tempatnya enak, bukan. Begitu dia ngerasain kopinya enak gitu, jadi idealis benar. Nah itu, gitu. Jadi tua masjid aja tuh. Kemana-mana denger sekatu kali teriak, orang sekampung dengar semua kan gitu. Iya, betul betul. Apa aja Pak proses tuh? Jadi Ada kayak natural, ada red honey, apa honey, natural, honey, puliwas, semiwas. Apa namanya, pencucian, jadi petik merah di pulper, difermentasi kurang lebih sekitar 10-12 jam, didiamkan di dalam air gitu, nggak diapa-apain. Besok pagi-pagi baru cuci bersih.
Habis itu wasis keringin. itu, habis itu baru dijemur. Jemur. Kurang lebih sekitar 7 sampai 10 hari. Kalau di sini memang kebenaran prosesnya proses kering semua. Nah itu artinya jadi dikupas Pas kering. setelah kadar air di bawah 13%. Udah 13% baru dikupas. Iya. Itu berarti hari ke-10 lah tuh ya. Atau Bisa lebih. bisa lebih. Iya, tergantung juga sih. Kan kita juga nggak langsung kadang-kadang. Ini tergantung. Oh, kita kan udah mau banyak pesanan nih, baru kita ini. Oh, jadi kadang-kadang habis dijemur nggak langsung dikupas Ya, juga, disimpan dulu aja gitu ya. Atau bukan disimpan sih. Bukan juga. Atau antri kan? Oh, antri Di halernya gitu. Ah. Nanti kalau udah baru ke sortir. Sortir manual satu-satu. Oh, jadi sorti itu masih ada kulitnya ya? Enggak, udah jadi. Oh, udah Sudah jadi. di haler. Udah haler tuh. Udah dikupas. kupasan kulit cangkang gitu. Yang bagus tuh kayak gimana nanti berarti pas di cangkang udah lepas tuh, Ya Pak? kita yang tahu. Oh, itu ya ilmunya tuh ya. Kalau mau ya kemari gitu. Kemarin ya. Kalau mau belajar aja tuh, saya kasih tuh 1 kuintal tuh, sortir satu-satu. Wah. Manual itu. Penting. Enggak soalnya. semuanya. Oh, semuanya penting ya. Penjemuran juga kapan boleh kena matahari, kapan tidak boleh kena matahari, ada kayak begitunya. Itu bukan pakai waktu, pakai pandangan mata. Wah, itu nggak ada sekolah aja berarti itu. Nggak ada sekolahnya. Itu harus mulai terjun langsung. Iya. Nah, udah disortir, baru kan Jadilah green bean. green bean. Ah. Atau jadi Tinggal digoreng. Tinggal digoreng, sangrai lah ya. Iya. Sangrai itu. Oh macam-macam untuk kepentingan apa kopinya digoreng. Jadi misalkan untuk beda kepentingan manual brew digoreng begini. Kepentingan untuk espresso digoreng begini. Oh, lain-lain. Kepentingan untuk kopi susu digoreng begini. Oh, beda ya. Beda juga. Jadi muaranya kemana harus dari awal tuh. Iya. Ini buat apa? Iya. Oh, Gitu. Manual brew juga. Manual brew ya apa? Yang soft, yang fruity, atau yang acid, atau yang apa namanya, yang sweet. Tinggal pilihan. udah diproses. Jadi Bapak tuh masuk ke antrian tuh untuk apa ya? Dihaler. Haler Pengupasan itu, kulit terakhir pengupasan itu. kulit. Udah sortir, habis sortir udah di packing. Di packing untuk kepentingan per kilo di kita per 60 kilo. Di sortir itu berarti masih belum dimasak ya? Belum. Di sortir berupa 60 kilo satu itunya. Satu bagnya 60 kilo. Baik kayak karung gitu Pak? Iya, karung-karung. Karung goni gitu Karung ya? goni ya. Harus karung goni Pak ya? Harus karung goni yang food ya. Untuk makanan, di dalamnya plastik gitu. Nah, kalau udah kayak begitu tinggal kirim-kirim. Kalau yang keperluannya green bean tinggal kita kirim-kirim gitu. Habis digoreng itu paling bagus 7 hari apa 10 hari ke depan baru dinikmati. Oh gitu? Iya. Kalau kita minum masih gassing kita. Masih gassing gitu loh. Gas gitu loh. Oh, jadi misalkan tanggal 1 di roasting. Tanggal 7 sekitar tanggal 7 sampai tanggal 10 gitu. Paling cepat 5 hari baru dinikmati. Itu baru kopi enak. Penyimpanannya gimana Pak? Kalau kita kan ada tempat-tempatnya sudah. Harus yang kedap gitu kan? Gitu. Karena kalau masuk udara, Enggak, kita kalau masih di tahap awal kita harus bebas udara, tapi di tempat tertutup. Kita dalam ruangan kaca kan. disiplin harus tepat, harus proper juga berarti nyimpennya Pak ya. Iya. Tiap dapur punya resep masing-masing mungkin Pak. ya? Enggak juga. Enggak juga. Nah, itu sebenarnya kan baku ya. Oh. Cuma tinggal melakukannya gimana gitu loh. Baik dan Proper. benar apa tidak gitu. Nah, itu berarti ya. Nah, Orang masak tuh harus kalau di semuanya dibikin benar, misalkan di sini dengan sini kalang, varietasnya sama, ketinggiannya sama, tapi punya karakter yang berbeda, tapi enak gitu loh. Karena pada dasarnya kopi di Indonesia seluruhnya enak. Iya. Asal dilakukan dengan budidaya yang baik yang benar, prosesi yang baik dan benar, goreng yang baik dan benar gitu.